Oke, pada bagian ini kita akan membahas tentang tabel di dalam Adobe Remover CS4. Tabel merupakan fasilitas utama untuk membuat layout halaman dalam Remover CS4. Tabel ini terbentuk dari kode-kode HTML. Dengan menggunakan tabel atau tabel, halaman web Dreamweaver akan terlihat rapi dan fleksibel untuk didesain. Jika Anda terbiasa bekerja dengan tabel dalam program aplikasi lain seperti Microsoft Word atau Microsoft Excel, maka tabel pada Adobe Dreamweaver ini tidak akan sulit untuk Anda. Jadi Anda tidak akan menemukan kesulitan dalam menggunakannya dalam Dreamweaver jika Anda telah terbiasa dengan tabel pada aplikasi lain seperti Microsoft Office. Hampir semua desainer web lebih senang menggunakan fasilitas tabel saat membuat layout halaman web. Selain memiliki tampilan yang rapi, penggunaan tabel juga memudahkan desainer dalam mengatur tata letak teks maupun objek lain. Bagian-bagian tabel meliputi sel, kolom, dan baris. Dreamweaver menampilkan lebar tabel dan lebar kolom ketika Anda mengaktifkan pointer mouse di dalamnya. Ketika Anda memformat tabel dalam jendela desain, maka dapat dilakukan untuk seluruh tabel atau baris, kolom, dan sel yang terpilih. Saat Anda mengatur properti tabel, seperti warna background ataupun perataan teks di dalam tabel, maka format untuk sel harus didahulukan dibanding baris ataupun tabel. Urutan format yang harus didahulukan adalah sel, baris, dan tabel. Contohnya, misalnya Anda mengatur warna background sel menjadi merah. Kemudian background table Anda rubah menjadi kuning. Maka warna sel yang Anda rubah tadi akan tetap berwarna merah, tidak akan berubah menjadi warna kuning. Hal ini dikarenakan format sel harus lebih didahulukan daripada format table. Misalkan saya membuat halaman HTML baru. Saya pindah ke jendela desain. Lalu kita bisa memilih insert, menu insert, table. Kita pilih insert table atau bisa kita tekan shortcut keyboardnya Ctrl Alt plus T. Kita klik sini, maka akan muncul jendela table. Ada beberapa isian yang harus kita isikan di sini. Rows ini adalah baris dalam tabel, berapa jumlah baris yang ingin Anda gunakan, yang ingin Anda buat. Lalu berikutnya adalah kolom. Kolomnya berapa jumlah kolom yang ingin Anda buat. Lalu table width, ini adalah lebar dari tabelnya. Anda bisa masukkan nilai, bisa dalam pixel ataupun dalam persen. Jika Anda memilih 100%, maka lebar tabel tersebut akan penuh layar, akan memenuhi layar lebarnya. Lalu berikutnya adalah border thickness. Ini adalah ketebalan border atau batas tabel. Jadi ketebalan border pada tabel tersebut yang akan kita buat. Lalu berikutnya adalah cell padding. Cell padding ini untuk mengatur jarak antara isi sel dengan batas tepi sel. Lalu cell spacing ini untuk menentukan jarak antar sel dalam tabel. Lalu ada bagian header, ada pilihan none, left, top, dan both. Untuk none ini tidak menampilkan keterangan teks. Lalu left ini untuk menampilkan keterangan teks pada baris pertama atau pada bagian sebelah atas. Oh, maaf. Left ini sebelah kiri, untuk menampilkan keterangan teks pada kolom pertama atau pada bagian sebelah kiri. Untuk top baru sebelah atas. Dan untuk both ini untuk menampilkan keterangan teks pada kolom dan baris pertama. Anda bisa memberikan keterangan judul tabel pada kotak teks caption di sini. Sedangkan untuk perataan teksnya Anda bisa memilih dari daftar yang sudah disediakan pada kotak daftar line caption. Oke, misalkan saya isikan barisnya 5 dan kolomnya 2. Lebar tabelnya saya pilih 200 pixel dan
border thickness-nya 1 pixel atau ketebalan bordernya 1 pixel. Untuk cell padding dan cell spacing, header dan accessibility saya biarkan default. Kita klik OK. Maka akan terbentuk satu buah table dengan 5 baris dan 2 kolom. Jika Anda klik di dalam tabelnya, maka properties di bawah juga akan berubah menjadi properties table. Oke. Bisa kita lihat, kita bisa memilih juga bagian table atau bagian objek yang kita pilih. Ini adalah cell. Lalu ini baris. Dan yang vertikal adalah kolom. Seluruhnya disebut table. Jika kita klik di dalam table, kita bisa memilih TD atau kita klik TR, kita table atau body. Body ini seluruh jendela dokumen. Jika Anda belajar HTML, Anda akan mengerti atau Anda akan mempelajari tag TD, TR, dan table. TD ini menandakan sel, TR ini untuk menyatakan baris, dan table ini untuk menyatakan table. Semua table. Misalkan saya klik di sini, TD-nya adalah ini, TR-nya adalah ini. Misalkan saya klik di sini, TD-nya adalah ini, TR-nya adalah ini, tabelnya semua. Jika kita lihat pada jendela code, bisa kita lihat di sini, TD ini adalah sel. Agar lebih mudah, kita jendela split. TD ini adalah sel. Oke. TD sel yang ini, TD yang pertama, sel yang ini. Lalu berikutnya adalah TR. TR ini baris terdiri dari 2 buah TD atau 2 buah sel. Lalu table ini seluruhnya. Atau TD ini bisa untuk menyatakan kolom di dalam suatu baris. Jadi kita harus menentukan dulu tabelnya. Di dalam table ada TR atau row. Lalu di dalamnya baru ada beberapa sel atau kolom. Jadi sel di dalam TR ini disusun secara horizontal. Disusun secara horizontal di dalam suatu TR. Ya, seperti ini. Kita kembali ke jendela desain. Jika kita lihat property table-nya, jika kita lihat properties-nya untuk table ini, ada beberapa isian. Saya klik table di sini, maka akan ada muncul property dari table tersebut. Kita bisa mengubah property dari table ini di sini di properties. Yang pertama adalah table name. Table name ini untuk memberikan nama table. Sini ini untuk memberikan nama table. Jika Anda memiliki beberapa table, maka nama ini akan berguna untuk Anda. Nama table ini biasanya sangat penting jika Anda bekerja dengan script program. Berikutnya adalah rows. Rows ini untuk menyatakan baris. Anda bisa mengubahnya. Saya rubah menjadi 6, maka dia akan bertambah 1. Kolomnya juga bisa kita rubah. Misalkan saya isi menjadi 3, maka bisa kita lihat akan terbagi menjadi 3 kolom. Lalu W ini adalah width atau lebar dari table dalam pixel. Bisa kita nyatakan dalam pixel atau dalam persen. Misalkan saya isi menjadi 500 pixel, maka dia akan menjadi 500 pixel panjangnya. Untuk tingginya ke arah bawah, table ini akan menyesuaikan sesuai dengan isinya. Jika isinya panjang ke bawah, maka table ini ukuran ke bawahnya juga akan bertambah. Tetapi jika lebarnya, kita yang harus menentukan berapa lebar dari table ini. Lalu berikutnya adalah cell pad.
Cell pad ini untuk mengatur jarak antar isi sel dengan batas tepi sel. Oke, bisa kita coba di sini. Misalkan saya tulis Agni Lutfi, nama saya. Lalu pada tabel kita pilih cell pad-nya misalkan 3. Kita lihat perbedaannya. Ya. Bisa terlihat. Misalkan saya isikan 9. Saya tekan enter, perhatikan. Saya tekan enter, maka dia akan lebih besar jarak dari objek isi tabel tersebut ke sisi-sisi bordernya. Untuk cell space ini untuk memberikan jarak antar sel tabel. Perhatikan, saya isikan 9 misalnya. Saya isikan 8, atau 9 saja. Saat saya isikan 9, bisa kita lihat jarak antar sel akan bertambah besar. Atau misalkan saya berikan 15. Perhatikan, saat saya tekan enter, maka ukurannya juga akan menjadi lebih besar. Oke. Saya kembalikan lagi ke semula. Cell pad-nya saya berikan 5 saja agar tidak terlalu besar. Lalu berikutnya ini adalah align. Perataan. Bisa default, left, center, atau right. Berarti perataan di dalam TD sini, di dalam sel ini. Bisa kita lihat. Center. Oh, ini table, untuk table karena kita klik table di sini. Align-nya di dalam halaman web. Kita pilih center karena saya klik table di sini. Jika saya klik TD ini, bisa kita di sini mengatur alignment-nya, tengah, di horizontal atau kanan. Oke. Berikutnya adalah border. Border ini untuk menentukan lebar dari border table tersebut. Misalkan saya isikan 5, maka dia akan lebih tebal. Jika saya tidak isi, maka dia tidak akan ditampilkan di dalam halaman web. Pada Dreamweaver masih akan ditampilkan dalam bentuk titik-titik. Ini hanya untuk mempermudah kita saja, untuk memberitahu kita bahwa di sini terdapat sebuah table. Tapi nanti jika web browser menampilkan halaman ini, maka tabel tersebut tidak akan ditampilkan. Saya isikan 1 saja agar terlihat. Lalu berikutnya adalah kelas. Kelas ini untuk mengaplikasikan file CSS seperti yang sudah saya terangkan pada tutorial CSS pada video sebelumnya. Kelas ini untuk memberikan style atau mengaplikasikan style ke dalam table. Berikutnya, tombol ini adalah clear column width. Ini untuk menghapus nilai lebar kolom table, sehingga lebar kolom table akan menjadi nilai default, yaitu 0. Berikutnya, convert table width to pixel. Ini untuk mengubah satuan ukuran lebar kolom table dari satuan persentase ke pixel. Ini sebaliknya, dari pixel ke persen. Dan berikutnya, clear row height. Ini untuk menghapus nilai tinggi baris table, dan tinggi baris akan dinormalkan kembali pada ukuran semula.